ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada, dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral, keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya, Begi Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Belum lama ini, jagat media sosial digegerkan dengan adanya sebuah kisah tentang anak durhaka kepada ibunya yang berubah wujud menjadi seekor hewan. Lalu, berita ini menyebar ke platform media sosial seperti YouTube dan TikTok. Dalam unggahan YouTube yang pertama kali mengunggah ini, seorang wanita, di mana saat pertama kali dia mengunjungi pemuda ini, dia memakai pakaian lengan panjang dengan bergaris, dengan celana hitam dan kerudung warna hitam pula. Lalu wanita ini mendekati sebuah rumah yang berdinding sesek. Kemudian dia uluk salam, assalamualaikum, gak ada jawaban, assalamualaikum lagi, baru yang kesekian ada jawaban. Lalu beliau ini masuk bersama kameramennya. Lalu di situ tampak seorang pemuda yang duduk selonjor di depan kamarnya, yang sebelah kirinya terdapat pintu dan jendela. Di situ nampak laki-laki sambil merokok dengan kaki yang wujud seperti kaki kambing. Dari penuturan tetangganya yang ada di situ menuturkan bahwa laki-laki ini berubah wujud menjadi seekor kambing kakinya ini karena adab ibunya. Tetangga ini menceritakan dulunya pemuda ini merupakan pemuda yang nakal, pemuda yang sering memalak tetangganya, minum-minuman dan lain sebagainya. Puncaknya ketika pemuda ini minta sesuatu kepada ibunya, namun belum sampai dikasih, kepala ibunya ini diinjak di saat ibunya ini sujud dalam melakukan sholat. Banyak masyarakat di situ yang mengamini jika pemuda ini kena azab sampai seperti saat ini. Kalau saya melihat dari unggahan YouTube pertamanya, sepertinya anak ini lagi kena gangguan mental di saat host ini menanyai, dia hanya diam aja. Lalu di samping kirinya terdapat daun. Lalu ditanya, daun ini untuk apa? Daun singkong ini untuk apa? Katanya sudah lama pemuda ini tidak makan nasi, tapi makan daun tersebut. Lalu berita ini menyebar dan menyebar. Ini unggahan yang pertama. Lalu unggahan yang berikutnya saya amati dengan kanal YouTube yang sama. Si presenter wanita ini datang lagi menemui si pemuda ini. Yang kedua ini ada perbedaan. Yang pertama, si pemuda ini duduk selonjor dengan kaki kambing, namun mulai perut sampai ke atasnya masih berwujud manusia. Tapi yang keduanya ini dia memakai sarung. Kemungkinan besar setelah unggahan yang pertama ini viral dan menjadi pembicaraan orang banyak, ada sedikit perubahan pada fisik si pemuda ini. Dalam YouTube channel dari perempuan ini tidak pernah menyebutkan
alamat di mana tempatnya si pemuda ini berada. Berikutnya, si wanita ini belum pernah menanyakan siapa nama si pemuda itu. Berikutnya, yang unggahan kedua ini, laki-laki itu memakai sarung yang ditutupkan di muka sampai badannya. Lalu versinya si perempuan ini, dia mendengar ada perubahan fisik pada pemuda itu. Lalu mendekatlah si wanita ini dengan membuka sarungnya. Dengan kagetnya dia mengatakan bahwa astagfirullahaladzim, kok menjadi gini ya mas? Wajahnya, versinya wajahnya ini sudah berbulu. Namun kameramen yang menangkap atau yang mengambil gambarnya itu tetap posisi sebelah kanan dari pemuda ini. Di saat membuka gini, si kameramen tidak mendekat, masih tetap di posisinya semula. Sudah jelas ya versinya si wanita ini. Terus berikutnya, unggahan yang berikutnya masih seperti itu. Dia datang, laki-laki ini masih selonjoran dengan tutupan sarung yang menutupi mukanya. Lalu dengan beredarnya unggahan YouTube beliau yang mengambil tema anak durhaka kepada ibunya berubah menjadi kambing, ini ada juga di TikTok. Anehnya yang di TikTok ini dengan judul yang sama, perwujudan si pemuda ini kakinya tapi tidak kaki kambing, tapi kaki sapi. Nah, ini yang benar yang mana? Sobat Teror, saya tanya, suka kaki kambing apa suka kaki sapi? Monggo, yang mana yang disukai? Yang jelas ada dua perbedaan dengan judul yang sama, anak durhaka kepada ibunya berubah menjadi hewan. Kalau yang di YouTube, unggahan pertama dari wanita ini, perwujudannya laki-laki itu kakinya kaki kambing, namun yang di TikTok ini kakinya kaki sapi dengan bulu di mukanya dan ada tanduk. Perbedaan yang kedua, kalau di YouTube ini yang cewek ini presenternya dialeknya ini dialek Sunda, tapi yang di TikTok ini dialeknya dialek Jawa. Kemudian perbedaan lagi, kalau di YouTube ini dia menceritakan bahwa pemuda ini kena azab, kena karma ibunya. Sebelum dia minta maaf, ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Ini yang ada di YouTube. Namun yang ada di TikTok diceritakan bahwa pemuda ini ibunya masih ada sampai di YouTube-nya, maksudnya di yang ada di TikTok-nya ini ada dua orang paranormal yang sepertinya mau mengobati si pemuda yang kakinya berubah menjadi sapi ini untuk sujud dan meminta maaf kepada ibunya dengan membasuh kedua kakinya. Ini jelas perbedaan yang sangat menyolok. Yang pertama ini dialek Jawa, dialek Sunda, yang ini dialek Jawa, yang ini kakinya kambing, yang TikTok ini kakinya sapi, yang di YouTube ini ibunya sudah meninggal, sedangkan yang di TikTok ini ibunya masih ada. Silakan Sobat Teror untuk menelaah dari kisah yang ada di media sosial tersebut. Kalau dari kami, banyak kejanggalan-kejanggalan dari konten baik yang di YouTube maupun yang di TikTok. Alangkah baiknya, saran saya, Sobat Teror semua menjadi masyarakat yang pintar, masyarakat yang cerdas, tidak mudah untuk menelan sebuah konten yang belum tentu kebenarannya tersebut. Saya yakin Sobat Teror semua tidak seperti yang lainnya. Sobat Teror yang selalu mengikuti channel Dimensi Teror ini akan menjadi masyarakat yang lebih cerdas lagi dari sebelumnya. Walaupun sebenarnya
adab itu ada, karma itu ada. Dan ini berlaku sampai kapanpun. Siapapun seorang anak, apabila dia melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, pastinya akan mengalami celaka. Seperti dalam firman-Nya Allah, murka ibumu adalah murkaku, ridho ibumu adalah ridhoku juga, itu kata Allah. Jadi sudah jelas bahwa hukumnya siapapun anak yang durhaka kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, pastinya mengalami celaka. Dari kedua konten ini ambil sisi positifnya, yaitu janganlah kita nantinya menjadi anak yang durhaka. Sebaliknya, jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, karena surga ada di telapak kaki ibu. Dan saya doakan semoga sobat teror semua dimanapun berada, supaya jenengan semua menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebelum saya akhiri, sobat teror, dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.